Tetapi kalau Allah sudah tidak memberikan kesehatan, dunia itu tidak bisa dinikmati, benar nggak? Oleh karena itu kata Allah, apa yang harus kita lakukan setelah Allah memberikan kesehatan? Mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak dan Ibu. Kunci hidup adalah satu, menurut konsep saya, yaitu takwa. Karena dari pengertian takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya, terutama menjalankan ibadah. Baiknya manusia adalah berbuat yang bermanfaat untuk sesama umatnya, apalagi saya selaku wakil rakyat. Ya, tugas fungsinya melaksanakan 3 fungsi: legislasi, bargaining, menganggarkan, dan ketiga fungsi controlling, pengawasan. Termasuk hari ini juga di dalamnya ada fungsi pengawasan, karena SMK di bawah naungan DPRD Provinsi Banten. Benar nggak? Yang sangat mendasar itu menjalankan Pancasila, sila keempat dan sila kelima. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya ini perwakilan bapak-bapak dan ibu-ibu. Baru supaya menghasilkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten. Itu kunci pokok daripada fungsi anggota DPRD Provinsi Banten. Tupoksinya lah itu. Selanjutnya, karena saya terburu-buru, mohon maaf, setelah nanti saya ngasih sambutan, mohon akan pamit kepada semua, Pak Bambang ya, Pak Edi, karena saya jam 10 agenda paripurna. Kenapa saya paksakan hadir? Karena ini penting, momen penting ibu-ibu. Saya pertama, kebetulan saya mengenalkan diri. Saya ditunjuk oleh almarhum Bapak Haji Junedi. Mari kita bersama-sama untuk membacakan surat Fatihah kepada almarhum. Saya ditunjuk sebagai Dewan Penyantun. Kalau di Serang disebutnya komite, ketua komite. Ila hadirnya suratul Fatihah khususan Bapak Haji Junedi, Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atas jasa-jasanya, diampuni segala dosa-dosanya. Itu sejak 5 tahun yang lalu kalau nggak salah Pak Bambang, saya diajak kerjasama dengan beliau. Perlu ketahui bahwa Dewan Penyantun komite itu tanpa pamrih, tanpa honor, tanpa gaji, ikhlas. Tetapi kebanyakan, mohon maaf, kalau ada LSM, kalau ada rekan-rekan wartawan, cenderung bagaimanalah gitu, disangkanya apalah, padahal hanya mewakili wali murid kan, tidak ada apa-apanya. Dia kan kadang-kadang yang mengkritik LSM atau wartawan suruh jadi komite, nggak mau padahal. Tapi kalau mengkritik luar biasa, silakan. Itu ciri khas daripada demokrasi. Kebebasan, tapi kebebasan ada batasnya, benar nggak? Berbeda pendapat, ciri khas demokrasi. Itu bahasa nasionalnya. Kalau bahasa Allahnya rahmatan lil alamin, tidak jadi masalah. Yang kedua, terima kasih Pak Bambang dan Pak Edi yang sudah mengundang saya ke sini. Di sisi lain ada yang perlu sampaikan. Ini sangat penting.
Kebetulan lokasi pondok pesantren saya yang namanya Pondok Pesantren Tahfidz Tilawah Quran Al-Muhsinin di depan, berhadapan-hadapan dengan Fathahilah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ke depan akan kerjasama boarding school supaya pengetahuan umumnya ada, di sisi lain pengetahuan agamanya itu penting, supaya nanti pula kalau sudah kerjasama dengan Al-Muhsinin ponpes saya, ngorinya mungkin lebih dari tadi anak kan. Tapi itu udah biasa, masih belajar, jadi masalah. Perlu pembelajaran, ditingkatkan belajarnya supaya tahfidz dan lagunya itu lebih bagus. Iya. Pak Edi, saya ini tadi sengaja memancing adik-adik semua ya, supaya memancing adik-adik. Saya yang sudah umur kepala 6 masih bisa ngori kayak tadi, bener gak? Pak Edi juga gak bisa kayak Pak Kepala Sekolah. Itu tujuan saya, memancing adik-adik semuanya ya, bahwa saya saja yang sudah berumur kepala 6 masih bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu ke depan murid-murid, siswa-siswi SMK YP Fathahilah Serdang harus berfastafir, berlomba-lomba dalam membacakan qori dan qori ayat, bacakan ayat suci Al-Quran ke depan. Yang ketiganya supaya menghindari tawuran ibu-ibu zaman sekarang ini, jangan terbawa arus. Pernah dulu berapa tahun yang lalu Pak Bambang ya, ini mudah-mudahan jangan terjadi lagi di depan rumah saya tawuran. Sampai saya kan emosi Pak Edi. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Edi SMK ini tidak terjadi tawuran lagi yang akan datang. Ingat adik-adik, siswa-siswi ini, selamat ya. Anda sudah semuanya 100% lulus di SMK Fathahilah 1 Serdang ini. Selamat dan sukses. Tetapi saya menyarankan, ingat, jangan sampai mengkhianati orang tua. Harus bisa membahagiakan orang tua. Karena adik-adik dengerin dulu, fokus, jangan ngobrol masing-masing adik-adik. Adik-adik dengar, adik-adik dengar. Jangan ngobrol sendiri, yang laki-laki yang di depan, jangan ngobrol sendiri. Dengerin ini penting. Tolong yang di depan jangan ngobrol sendiri, dengerin ini. Dengerin. Yang terpenting adik-adik harus mampu membahagiakan orang tua. Benar gak? Bisa gak? Itu termasuk syarat untuk di surga. Anak yang solehah dan solehah yang membahagiakan orang tua. Apalagi orang tua perempuan, ibu, jangan sampai mendustakan ibu, berdusta kepada ibu. Jangan sampai melawan kepada orang tua perempuan, ibu. Bagaimana ibu yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan, itu dosa-dosanya besar, tidak dapat diterima nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf, bukan mengecilkan bapaknya, karena surga itu bukan ada di telapak orang tua laki-laki bapaknya. Surga adalah adanya di telapak orang tua perempuan, ibu. Al-jannatu tahta a'dibul ummahat. Benar gak? Makanya tolong jangan melawan kepada orang tua dan ibu ya, itu penting. Bila perlu sujud ke ibu apabila pengen sukses. Mohon maaf nih, fakta, saya pengen sukses menjadi pejabat, sujud ke orang tua, ibu, ke ibu terutama.
cuci kaki ibu, minum airnya itu, minum airnya setelah dicuci, ditaruh di mangkok, minum. Insya Allah minta doa yang ikhlas kepada ibu, pasti diijabah. Itu sudah saya lakukan terhadap orang almarhumah ibu saya. Ini ya, adik-adik yang ingat ya, jangan sampai terbawa arus dengan medsos yang akan mengadu domba antara siswa dan siswi, antara SMK dengan SMK yang lain. Ini yang terjadi gara-gara di medsos. Pak Edi, ini harus dihindari. Insya Allah nanti ke depan apabila sudah terjadi MOU kerjasama boarding school dengan pondok pesantren, tahfiz dan tilawah Quran Al-Muhsinin, insya Allah terutama pengetahuan agamanya ada, di sisi lain pengetahuan umumnya juga ada. Dan ibu-ibu bapak-bapak perlu diketahui, untuk pondok pesantren saya daripada kontrak gratis, tidak dipungut 1 rupiah pun uang. Umpamanya ibu anaknya jauh daripada Kendar Madir, capek, tinggal di pondok pesantren saya, silakan kontrol kayak hotel tempatnya ibu. Kalau nggak percaya mah gratis, tidak dipungut 1 rupiah pun. Tidak dipungut 1 rupiah pun, jangan khawatir. Kalau kontrak 1 kamar 700 itu saya kontrakan. Tapi kalau untuk siswa-siswi SMK Bakar Salam, nah itu saya innamal a'malunya ikhlas, saya bebaskan, tidak boleh bayar. Ya kenapa? Mohon maaf, saya ini disangkanya keluaran pondok pesantren Pak Edi, Pak Bambang. Saya ini ortodita, bukan keluaran pondok pesantren. Kenapa bisa membangun pondok pesantren? Saya buka aja Pak Edi. Saya dapat mimpi, dapat bisikan. Tahu dari Nabi, tahu dari Allah, suruh membangun pondok pesantren. Sampai saat ini habis 3,5 miliar Pak Bambang. 1 rupiah pun, saya sebut sekali lagi, 1 rupiah pun tidak tersentuh uang hibah dari APBD kabupaten maupun provinsi. Itu yang kita bersyukur. Haram kalau saya mendapat bantuan dari APBD kabupaten maupun provinsi. Pernah kepala PU-nya datang kontrol ke rumah Pak, ke ponpes saya Pak. Jalan itu mau dihoktik, saya tolak. Sudah Pak Jotik, terima kasih, mau di Paping Dok sendiri. Kenapa saya tolak? Khawatir bantuannya bisa berapa, disangkanya semua dari pemerintah. Itu karena waktu itu saya masih jadi ketua DPRD Kabupaten Serang. Ini pembangunnya pada waktu 2018 Pak dimulainya. Saya masih duduk jadi ketua DPRD Kabupaten Serang. Selesai 2019 baru saya nyalon ke provinsi. Itu karena ini sudah memasuki tahun politik Pak. Saya insya Allah ini bukannya kampanye, mumpung ketemu dengan ibu-ibu wali murid dan bapak-bapak semuanya, jangan sampai salah-salah memilih seorang pemimpin, ya. Jangan rugi besar, apalagi bapak-bapak yang punya akidah yang proporsional kalau memilih seorang pemimpin, pejabat itu, jangan asal-asalan. 5 tahun kita bertugas, bukan sebulan 2 bulan, 5 tahun Pak Edi bekerja. Jangan salah memilih. Kata ayat ada di Allah kan memerintahkan, apabila suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisya. Tunggu kehancuran. Oleh karena itu, dengan momen yang sangat penting ini, saya izinkan Haji Muhsinin Bismillahirrahmanirrahim akan mencalonkan kembali
tetap di provinsi. Dapil Barat, Dapil Serang Barat itu 11 kecamatan Pak. Keramat Batu, Waringin Kurung, Bojonegara, Pulau Ampel, Gunung Sari, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Anyar, Cinaka, dan Mancak. Saya ditugaskan di wilayah Serang Barat. Nih Pak Edi sudah masuk di wilayah saya. Mohon restu dan dukungannya Pak Edi. Itu barangkali yang mampu saya sampaikan. Yang terakhir, sekali lagi terima kasih Pak Bambang, Pak Edi, seluruh jajaran panitia pelepasan siswa dan siswi SMK YP Fathahillah 1 Serdang Keramat Batu ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kepada adik-adik siswa dan siswi selamat dan sukses. Saya tanya kepada kepala sekolah tadi, alhamdulillah Ibu dan Bapak wali murid, bahwa 100% SMK YP Fathahillah 1 Serdang ini lulus semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ke pendidikan yang di atas. Juga terima kasih, mohon maaf kepada perwakilan perusahaan. Mohon maaf tadi yang disebutkan Pak, mohon maaf. Terima kasih atas nama wali murid nih, atas kerjasama yang selama ini dilakukan dengan SMK YP Fathahillah. Ini bagian daripada ibadah juga. Salam hormat kepada pimpinan perusahaan yang sudah bekerja sama demi untuk meningkatkan kualitas daripada pendidikan, khususnya di SMK YP Fathahillah 1 Serdang Keramat Batu. Mudah-mudahan ke depan kerjasamanya lebih ditingkatkan, dan juga apabila siswa ada yang berprestasi, mudah-mudahan bisa direkrutmen, ditarik oleh perusahaan gitu. Itu barangkali keuntungan SMK kerjasama dengan perusahaan. Apabila ada yang berprestasi, langsung masih di pekerjaan kepada perusahaan tersebut. Kita bos untuk perusahaan yang sudah bekerja sama. Demikian saja barangkali yang mampu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon pamit, mohon maaf tidak mengikuti acara pelepas sampai tuntas karena waktu jualan yang bersamaan, karena saya akan ikuti sidang paripurna di DPRD Provinsi Banten. Demikian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.